Baik, kita akan mulai. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kembali Tuhan di dalam kesederhanaan kami boleh bersama-sama merayakan Tuhan perjalanan komunitas ini Tuhan sampai ke tahun yang kelima. Kami bersyukur karena ada anugerah daripada Tuhan yang bisa kami rasakan, ada penyertaan daripada Tuhan, sehingga malam hari ini dengan kesederhanaan kami Tuhan, kami bersama-sama Tuhan merayakan perjalanan komunitas HFM ini Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan, juga setiap rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan yang hujan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati mereka, dan juga buat setiap teman-teman rekan-rekan kami, mereka yang dalam perjalanan Tuhan sertai dalam perjalanan mereka hingga sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami minta pimpinan daripada Tuhan, kiranya rahmat Tuhan, anugerah daripada Tuhan terus sekian hari semakin kami rasakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa pimpin perjalanan malam hari ini untuk kami boleh merayakan HUT kelima HFM Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, saya persilakan untuk Dennis angkat pujian. Pengorbananmu
pada kesempatan malam hari ini sebenarnya saya bersyukur ada saudara Nendra yang mau saya minta tolong kepada beliau ya untuk coba mengisi untuk supaya memainkan alunan gitar klasik gitu ya, yang nanti kita akan coba nikmati bersama-sama gitu ya, karena dengan keterbatasan gitu ya, Bapak Nendra udah siapkan partitur gitu ya, jadi mungkin kita jarang ya, maksudnya dengar musik klasik. Bapak Ibu seberapa banyak yang suka singgah ya? Jarang dengar musik klasik ya. Jadi musik klasik itu biasanya tuh bilangnya kan kaum elit atau biasanya bangsawan yang dengar kaum seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya musik klasik itu banyak mengandung sesuatu yang kalau kita nih bayi gitu kan dengar musik klasik gitu ya, jadi memicu otak gitu ya dan lain sebagainya juga baik gitu ya, kira-kira gitu Nendra. Nanti kita akan coba saksikan untuk penampilan dari Nendra gitu ya. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Aplaus dulu dong. Halo Bapak Ibu. Ya ini gak diulang tahun. Ya saya taruh sini ya Pak Ibu ya, maaf ya. Wih, santai Pak. Tunggu orang. Ya saya akan nanti 2 lagu. Bukan ada 3 ya? Iya 3 lagu. Pertama judulnya itu Lagrima. Lagrima itu dikarang oleh Tarega, ya Tarega. Nanti lagu kedua itu Adelita namanya, Adelita. Masih karya Tarega juga. Nanti yang ketiga itu Coro, karya dari komponis Jepang, Sato namanya, Sato. Maaf Bapak Ibu saya bicara. Agak halus ya. Udah saya Adelita ya, kedua Adelita ya.
karya modern ya. Karya modern dari orang Jepang tadi saya bilang, sato ya. Bukan sate. Ulang ya. Lupa saya. Maaf. Oke, luar biasa ya penampilan dari Saudara Nendra ya. Kita beri applause lagi dong. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan kembali berfirman kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Urapi hati setiap pribadi kami lepas pribadi. Urapi pikiran kami sehingga pikiran kami boleh mendapat pencerahan daripada kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami sebagai umat percaya, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kiranya pengenalan akan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini semakin membuat kami terkagum-kagum. Semakin kami mengetahui bahwa betapa dahsyatnya, mulianya, agungnya Allah kami yang kami sembah selama ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke. Kita akan coba buka di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 ya. Kita akan bahas mengenai panggilan Abraham gitu ya. Ketika Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke. Kita akan baca silih berganti. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya bagian yang genap, Bapak Ibu bagian yang ganjil ya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Jadi Kejadian 12 sampai 9, Bapak Ibu ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ini panggilan Abram ya, yang belum mendapat satu titel bapak orang beriman gitu ya, nanti baru dikatakan Abraham gitu ya. Nah, kita akan melihat di bagian, coba kita slice by slice gitu ya. Saya akan coba baca ulang kembali di bagian ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini Tuhan berfirman dengan tanda petik ya, sepertinya tidak mengenakan karena suruh pergi, Bapak Ibu. Sepertinya diusir gitu ya. Tuhan panggil Abram tapi untuk pergi, bukan untuk sesuatu yang menyenangkan, untuk sesuatu yang kok saya harus jauh dari rumah bapak saya harus jauh dari sanak saudara saya harus jauh dari family saya harus jauh dari tempat-tempat yang dimana saya sudah nyaman sepertinya. Tuhan firmankan, pergi. Nah, kata ini yang akhirnya menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Kalau kita cermati, Abram gitu ya, sebelum Abraham ini adalah pribadi yang di dalam lingkungannya gitu ya. Tera itu kan kaumnya dia itu penyembah berhala, Bapak Ibu ya. Bahkan Tera pun menjual berhala dan Abram pun profesinya menjual berhala. Maka sudah barang tentu mereka ini adalah orang-orang yang binasa karena tidak mengenal Allah ya. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Abram, maka dikatakan suruh pergi. Sepertinya tidak menyenangkan gitu ya. Waktu kita ikut Tuhan pun sepertinya suruh pergi. Di bagian lain di dalam perjanjian baru, Injil berkata bahwa Kristus Yesus ini membawa pemisah. Dia akan memisahkan seorang dari keluarganya, dari ayah ibunya. Kalau orang tersebut tidak membenci ayah ibunya, sepertinya apakah Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak hormat? Tidak demikian ya. Tetapi artinya kalau engkau mencintai orang tuamu, pasangan hidupmu, anakmu melebihi daripada Tuhan, maka Tuhan benci, maka Tuhan cemburu, Bapak Ibu ya. Maka ketika dia harus pergi dari sanak saudara, yang pertama ketika Tuhan ingin memisahkan Abram dari kumpulan kaumnya yang tidak mengenal Tuhan. Maka Abram mendapat anugerah daripada Tuhan. Abram suruh keluar, pergi. Supaya dia menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Umat pilihan ditarik pergi. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Kita ditarik pergi ketika kita percaya Yesus, maka kita ditarik pergi keluar dari keberdosaan kita sebagai manusia. Kita pun disuruh pergi, Bapak Ibu. Waktu di dalam keberdosaan kita suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah judi, entah mabuk, entah apapun gitu ya. Dalam keseharian kita yang kita geluti, kebinasaan itu menuju kepada kebinasaan yang kita nggak sadar bahwa itu adalah ya sesuatu yang biasa saja kalau saya gaul kan gitu. Tetapi ketika Allah datang, Allah memanggil kita, maka kita akan disuruh pergi keluar dari sana, keluar dari kepada kegelapan kepada terang, Bapak Ibu. Jadi kita datang, gitu ya. Ketika Kristus datang, kita disuruh pergi keluar dari kegelapan kita, keluar dari keberdosaan kita, menuju kepada terang dan menuju kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini kita harus tahu bahwa kita disuruh pergi, Bapak Ibu. Ya. Saya nggak tahu seberapa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus tapi tidak mau pergi-pergi. Lucu ya Bapak Ibu ya, teman saya ini waktu masih muda, Tuhan Yesus oke, ya kan. Tapi juga main judi oke. Ini repot juga ya. Ke gereja oke gitu kan, ke clubbing oke juga gitu kan. Ya kan, Holy Spirit oke, Holy Wing oke juga lah gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah ini kita nggak mau pergi nih. Ya, kita nggak mau pergi Bapak Ibu. Seringkali kita di dalam mengikut Tuhan, kita nggak mau pergi. Kita mau tetap di sini gitu kan. Kita mau tetap berada di dalam, ya nggak apa-apa, saya percaya Yesus gitu loh. Nggak apa-apa, saya ke gereja juga. Tetapi kalau untuk, wah ini kayaknya saya nggak bisa nih gitu kan. Seringkali kadang kita ikut percaya Tuhan, tapi kita tidak meninggalkan kehidupan lama kita.
Kita masih nggak mau pergi, Bapak Ibu. Bayangkan, Abraham disuruh pergi, Bapak Ibu, supaya dia tidak lagi ya menjadi pribadi yang terkontaminasi. Tuhan pisahkan Abraham untuk menjadi apa? Bangsa yang besar. Itu janji Tuhan di ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di sini cikal bakal gereja Tuhan dibangun di dalam perjanjian lama. Tuhan panggil Abraham akan membuat bangsa yang besar. Ini cikal bakal gereja dalam perjanjian lama. Nanti akan menuju ke perjanjian baru tuh waktu zaman Rasul, ya kan? Muncul gereja-gereja. Sebenarnya di sini sudah ada dinubuatkan. Abraham ditarik keluar untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang akhirnya namanya masyhur dikatakan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bayangkan ya, pakai namanya Abraham. Kenapa tidak namanya Nuh? Benar Bapak Ibu ya? Kan Nuh juga berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu itu semua binasa, hanya Nuh dan keluarganya. Tapi kenapa tidak Tuhan letakkan nama Allahnya Nuh? Tetapi kenapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Nah, saya nggak bahas bagian ini Bapak Ibu ya. Maka Tuhan sudah tetapkan Abraham menjadi bapak segala orang beriman. Ini muncul nanti dibangun gereja atau umat pilihan Tuhan. Dikatakan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang nanti kalau kita lihat perjalanan hidupnya, nanti Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ya, ini semua ada linier Bapak Ibu. Nanti perjalanan itu kita lihat bangsa Israel ketika waktu zaman Abraham, keturunan Ishak, Yakub melahirkan suku-suku gitu kan, Yehuda dan kawan-kawan, lalu masuk ke Yusuf masuk ke Mesir langsung tarik, Musa panggil lagi. Musa panggil dipanggil Tuhan juga untuk membawa bangsa Israel pergi keluar. Lihat ya Bapak Ibu, linier ya. Musa ketika Tuhan datang, Musa bawa, let my people go. Waktu COVID, beberapa rekan WhatsApp saya, Pak ini udah PSBB nih. Ya, Kojo juga, Pak kapan onsite ibadah? Kan kita online, terus online gitu ya. Pada waktu sudah pemerintah memutuskan boleh PSBB, boleh dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya, lalu bergumul gitu kan, kita tidak ada tempat Bapak Ibu. Waktu saya bergumul, saya dapat tempat di sini, nyasar Bapak Ibu ke sini, Bapak Ibu. Tempat ini saya dapatkan nyasar Bapak Ibu. Tidak diduga. 5 atau 6 bulan yang lalu, ketika kita memulai, nggak salah tanggal 12 Maret Bapak Ibu. Nggak salah 12 Maret, kita mulai di sini atau tanggal minggu sebelumnya, Maret awal. Kita mulai di sini. Waktu mulai di sini, itu nggak ada tempat ini Bapak Ibu. Saya di bawah. Jadi waktu Bapak Ibu masuk ke lantai 1, itulah tempatnya waktu pertama kali. Saya dapatkan tempat ini tak terduga. Saya mau cari tempat, mau makan, nyasar ke sini. Loh kok ada tempat? Saya lagi mau makan, pulang gereja mau makan. Makan salah belok, beloknya ke sini. Loh ini kok ada tempat? Tempat apa ini? Lalu singkat cerita akhirnya ketemu dengan manajemennya, lalu ownernya pun kok seringnya ini Pak Hengki siapa sih kok pakai setiap Sabtu gitu kan. Lalu ketemu dengan ownernya Pak Ibnu. Saya bersyukur Bapak Ibu, ada orang-orang yang akhirnya Tuhan dukung. Saya minta tanda daripada Tuhan, tolong Tuhan. Saya udah begitu sudah dapat tempat ini, lalu saya katakan gitu ya, sama seperti ingat waktu kebenaran firman Tuhan ya, kalau Tuhan yang sudah tetapkan, kita gumulkan. Kalau Tuhan sudah kasih, nah, kita harus gumulkan, Tuhan dapatkan, kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Kita kerjakan, kalau sampai hari 5 tahun kita nggak nyangka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, kita akan lihat penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Bukan bicara jasmani lahiriah, tahu-tahu Abraham jadi orang kaya Bapak Ibu. Tidak. Tetapi ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kebesarannya di depan mata kepala Abraham. Nanti kita akan bahas beberapa bagian gitu ya. Pada waktu suruh pergi keluar. Karena ketika saya diangkat mendapat jabatan gerejawi gitu ya, sebagai seorang penginjil Bapak Ibu. Tentulah kalau seorang penginjil maka tugasnya adalah memberitakan firman atau menginjil. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya bukan orang yang punya gereja tanda petik gitu ya.
Saya bukan orang yang punya mimbar untuk memberitakan Injil, tanda petik. Lalu saya berdoa, makanya saya bangun persekutuan Bapak Ibu. 5 tahun yang lalu gitu ya. Kita sudah bangun persekutuan ini. Waktu bangun persekutuan, aduh jerih lelah dan sebagainya. Lelah Bapak Ibu. Lelah, capek perjalanan. Tapi Tuhan, orang yang setia, Tuhan kasih perkara besar Bapak Ibu. Saya percaya itu Bapak Ibu. Setia dari kecil, perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Jadi ketika kita bergumul, maka lihat akan kita penuhi panggilan Tuhan. Kita akan melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan. Itulah Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak memberkati, selesai Bapak Ibu. Saya menguji diri saya, kalau Bapak Ibu sampai hari ini ya, mungkin ya dalam berapa tahun ini gitu kan, 3 sampai 4 tahun Bapak Ibu yang ngomong saya doang. Bosen gak Bapak Ibu? Bosen Bapak Ibu? Bosen, jujur aja. Ini semua gara-gara nungguin kue nih gitu ya. Saya nggak ngerti ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pikir, saya ukur diri saya Bapak Ibu. Kalau saban hari, setiap minggu ketemunya saya lagi, mungkin orang enak Bapak Ibu. Mungkin juga akan bubar sebentaran. Nggak bisa bertahan 5 tahun. 3 tahun dengerin Pak Hengki mulu. Kalau bosen, enak semuanya. Bubar Bapak Ibu. Bubar Bapak Ibu. Silih berganti ada gak? Saya bersyukur. Saya terus terang hari ini kado saya datang Bapak Ibu. Kado saya datang. Bapak Ibu nggak tahu ya. Saya minta kado sama Tuhan. Dan hari ini datang. Tuhan berikan buat saya. Pak Gusti menjadi salah satu bagian daripada kado yang Tuhan berikan buat saya. Dan sekarang diajak istrinya Bapak Ibu. Nggak hebat ya Allah kita ya. Diam-diam baik, tepuk tangan apa? Saya salut. Pak Gusti, saya nggak pernah iniin dia ya. Saya nggak pernah nyangka Pak Gusti. Pak Gusti akhirnya dibaptis dan sebagainya. Dan saya nggak menyangka juga Pak Gusti bisa ajak istrinya. Benar, Bu, dipaksa gak Bu ajak Pak Gusti, Bu? Kalau dia saya bilang sama Pak Gusti ajak istrinya. Belum percaya Tuhan, ajak. Benar ya Pak ya? Keluar, pergi. Keluar, ajak Bapak Ibu. Saya nggak nyangka, saya bilang sama teman-teman rekan-rekan panitia, komsel gitu ya. Saya bilang, saya bersyukur tuh. Saya berdoa, Tuhan minta tanda. Inilah tandanya penyertaan Tuhan ada. Maka saya harus sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kasih tanda-tanda Bapak Ibu. Bukan penglihatan kira-kira, oh saya ada ini, ngelihat ini. Bukan tanda itu yang saya minta. Tapi tanda bahwa penyertaan Tuhan memberkati persekutuan ini Tuhan. Yaitu apa? Jiwa. Bukan karena menjadi kaya. Tidak, saya udah bilang sama istri saya. Ketika kita dapat tempat ini, maka kita udah pasti bayar harga. Udah siapkan spare. Setiap minggu udah spare dana kita. Bayar harga. Whatever the cost. Bayar harga Bapak Ibu. Saya bukan orang kaya Bapak Ibu. Bukan. Habis-habisan. Karena saya tahu Tuhan ketika Tuhan udah mati buat saya. Beginian mah murah Bapak Ibu. Bisa kumpulkan orang. Dengar Injil. Murah Bapak Ibu. Ini malah kelimpahan. Saya nggak nyangka semua pada bawa gitu kan. Saya udah bilang. Aduh semua bawa ini. Bawa sekarang. Ntar bawa pulang. Pergi semuanya gitu ya. Beritakan Injil maksudnya gitu ya. Nah ketika kita melihat bahwa Abraham dipanggil lalu Tuhan memberikan janji itu. Bukan bicara. Janji ini bukan bicara hal lahiriah dan jasmania gitu loh. Tapi lebih kepada bahwa akhirnya bangsa Israel nanti umat pilihan ini terbentuk di dalam Abraham. Poros itu Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di sini ada umat pilihan dijaga. Ada pemeliharaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Disitulah berkatnya. Anda dan saya sampai hari ini dikumpulkan kembali oleh karena apa? Kita percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iman kita dipelihara oleh karena berkat Abraham Bapak Ibu. Oleh karena Abraham yang di dalam imannya dia taat kepada kebenaran. Di ayat 15, Kejadian 15 kita akan coba petik Bapak Ibu. Ayat ke-6. Kejadian 15 ayat 6 kita akan petik saja beberapa bagian. Ya, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Percaya Abraham ya dianggap sebagai suatu kebenaran. Anda dan saya Bapak Ibu ya,
iman kita percaya gitu ya, itu kita di dalam kebenaran. Bukan iman yang berdasarkan yang pada sesuatu yang nggak bisa dipegang, Bapak Ibu. Kalau engkau berdiri, imanmu berdiri oleh karena kepada sesuatu yang goyah, yang tidak bisa, yang bukan tidak benar gitu ya, yang tidak benar pasti akan hancur, Bapak Ibu. Contoh saja, contoh kecil Bapak Ibu ya. Ketika Anda dan saya mungkin saat ini viral gitu, banyak orang bongkar gitu, praktek dukun gitu kan. Praktek-praktek dukun ya kan, oleh pesulap merah gitu kan. Dia bongkar semuanya, rahasia mengenai triki-triki gitu ya. Itu semua bohong, hoax semua, benar gak? Kebenaran tidak akan pernah mungkin menjadi tidak benar, Bapak Ibu. Kalau iman Anda dan saya didasar pada satu kebenaran, maka itulah sesuatu yang fondasi yang kuat. Maka inilah kebenaran firman Tuhan. Maka ketika Anda dan saya membangun iman kita di atas iman, di atas perkataan Allah, yaitu Alkitab, ini yang penting. Makanya kenapa kalau di HFM ini Bapak Ibu kalau tahu gitu ya, kita nggak pernah punya pujian yang wah gitu ya. Tadi itu sekedarnya aja. Kalau nggak ada pemusik, Dennis juga tahu ya, beberapa rekan di sini nggak ada pemusik, nggak ada peduli Bapak Ibu. Bukan kita nggak menghargai musik, tidak. Ketika nggak ada yang bisa datang untuk main musik di sini, kita tetap bahas firman Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Yang sering datang benar nggak? Nggak pusing, karena ini dasarnya. Ini yang nggak boleh nggak ada. Pemusik boleh nggak ada. Bukan saya nggak menghargai Nendra, nanti Nendra nggak boleh, saya nggak ngargain lagi om, nggak mau isi lagi. Bukan. Saya nggak terlalu pusingin hal-hal yang demikian. Kalau tidak ada, ini yang penting nggak boleh nggak ada. Ini boleh jelek Bapak Ibu. Alkitab boleh jelek, boleh sobek-sobek. Tapi kebenaran firman Tuhan harus wah. Kue boleh nggak ada hari ini Bapak Ibu. Tapi nggak boleh kebenaran firman Tuhan nggak boleh ada. Gitar tadi jelek, dipegang Nendra, kita denger enak gak? Walaupun gitarnya pales dulu dibilang, tapi dia mainnya tetap epic gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita jangan berpikir ya bahwa itu hal lahiriah, hal-hal jasmania, tidak. Berkat Tuhan bagaimana engkau sekarang imanmu dipelihara, oleh karena engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, imanmu dijaga. Inilah bangsa yang besar yang Tuhan pelihara. Aku akan memberkati engkau. Inilah berkat itu. Imanmu mengerti kebenaran firman Tuhan. Abraham orang yang biasa sama seperti kita, berdosa Bapak Ibu. Dia juga tidak percaya Tuhan. Toh dulu kita juga menjadi orang yang belum percaya Tuhan toh. Benar nggak? Mungkin kita dulu sembayangkah, apakah segala macam. Sama seperti Abraham. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan justru suruh pergi kita. Suruh keluar Bapak Ibu. Itu yang sehat. Ya, itu yang sehat. Justru melalui Abraham akhirnya dibangun gerejanya di dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Kita akan lihat lagi. Bagian ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah itu yang tadi ya. Nah di sini menarik Bapak Ibu. Ada pembelaan Tuhan Bapak Ibu. Jikalau Anda dan saya dibenarkan karena iman, engkau sudah menjadi anak-anak benar, maka kebenaran akan membelamu. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Nggak peduli Bapak Ibu. Ya, orang mau bisa dunia mau ngomong apa gitu ya. Kebenaran tetap kebenaran. Hari ini kita tahu di catur perpolitikan Indonesia gitu ya. Kita tahu ya, pada waktu itu yang tidak benar bisa menjadi benar. Yang benar bisa diplesetkan jadi tidak benar. Tetapi kebenaran itu nyata Bapak Ibu. Walaupun engkau plesetkan, walaupun engkau yang nggak harusnya dipenjara, engkau penjarakan, tapi kebenaran itu tetap ada. Ya akhirnya Tuhan kuatkan itu semua Bapak Ibu. Kita nggak ngomongin politik lah ya. Bayangkan Bapak Ibu, kebenaran akan blow up ke atas. Nggak usah takut Bapak Ibu. Karena Kristuslah kebenaran itu dia yang akan memagari kita. Nggak peduli Bapak Ibu. Jikalau engkau benar, lihat nanti akan Tuhan bela di depan kamu. Tuhan yang berperang melawan kau. Jikalau ada sesuatu yang tidak benar menyerang kita gitu ya, nggak mempan Bapak Ibu. Nanti Tuhan yang akan balikan. Tunggu waktu Tuhan Bapak Ibu. Kadang kita di dalam kehidupan kekristenan kita pun gitu ya. Nggak usah pusing Bapak Ibu dengan omongan-omongan, diomongin segala macam. Kalau tidak benar, kalau Anda benar gitu kan, udah nggak usah worry. Tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu tanggal main. Tuhan yang mengatakan Tuhan akan membela kita. Kita nggak usah bela diri kita. Yang bela itu Tuhan. Kebenaran ada di dalam kita, itu poinnya Bapak Ibu. Jikalau engkau benar, lihat nanti Tuhan akan bela. Cara Tuhan Bapak Ibu.
Lihat Yusuf, ya kan? Difitnah, nggak benar dia, di penjara, di apa ya? Dihianati, Bapak Ibu, bayangkan. Tapi Tuhan akan terbitkan dia. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Yang penting engkau tetap berada di dalam kebenaran. Itu poin penting bagi kita. Kita sudah ditarik keluar, beradalah di dalam kebenaran. Makanya kalau Anda dan saya nggak mau belajar firman, nggak mau mengerti kebenaran, gimana tahu saya bisa tahu saya ini berada dalam kebenaran, sedangkan saya tidak tahu kebenaran itu sendiri. Repot iman kita, tumbang kita, Bapak Ibu, tumbang. Apalagi sekarang gitu ya, dunia mengajarkan gitu ya, sesuatu yang akhirnya wah menyilaukan kita semua, Bapak Ibu. Kita akan bedain yang benar, yang salah tuh sekarang susah, terlalu abu-abu. Kalau kita nggak tahu prinsip kebenaran firman Tuhan, celaka Bapak Ibu. Penting bagi kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan di bagian 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Sepertinya aneh gitu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak lihat ada yang aneh gitu ya. Tuhan katanya janji akan memberkati saya. Buat apa saya ambil barang-barang harta benda saya? Kan Tuhan janji akan memberkati saya. Saya harusnya beriman dong. Saya keluar tangan kosong, saya keluar. Lihat nanti cara Tuhan memberkati saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harusnya gitu ya. Itu adalah ciri iman yang salah Bapak Ibu. Imannya tidak bertanggung jawab. Kalau demikian Abraham mencobai Tuhan. Saya bilang katanya Tuhan akan racun apa segala macam. Dalam nama Tuhan Yesus. Minum racun, kebal gitu ya. Bodoh itu namanya. Itu adalah orang yang mencobai Tuhan. Iman kekristenan tidak di dalam mencobai Allah. Kan engkau, kita sama ya pada waktu Tuhan Yesus dicobai ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi sering kali iman Kristen itu ujung-ujungnya mencobai Allah. Oh tenang aja, saya ini punya Allah yang mencukupkan diri saya, kan gitu ya. Wah, betantang betenteng gitu ya. Nggak bawa uang gitu misalnya ya, berkelana gitu ya, percaya Tuhan. Ini kan bodoh Bapak Ibu ya. Nyasar gitu kan, jadi gembel di negeri lain gitu kan. Wah, janji Tuhan gak terpenuhi. Ini gak bijak gitu loh. Iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini Abraham tidak memiliki iman yang tidak bertanggung jawab. Tidak. Iman yang bertanggung jawab, iman yang tidak mematikan. Dia punya penalaran dan pengetahuan dan kebijakan atau hikmat. Tidak pernah. Roh Kudus tidak pernah membuai kita sehingga kita menjadi orang yang bodoh, gak bijaksana Bapak Ibu. Roh Kudus nggak bekerja demikian. Justru karena tahu Tuhan suruh saya pergi gitu ya. Tahu apa yang menjadi harta saya segala macam ini menjadi bagian daripada saya harus survive. Betul? Sisanya pekerjaan Tuhan. Bagian saya kerjakan, bagian Tuhan kerjakan. Kita jangan seperti orang yang maunya udah lempar aja, semuanya kerjakan bagian Tuhan, semuanya bagian Tuhan. Saya nggak perlu gitu kan. Ini repot Bapak Ibu. Kita jangan pernah memiliki iman yang tidak bersandar pada satu kebenaran yang bertanggung jawab. Kalau Anda dan saya imannya dibangun dengan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, goyahlah imanmu Bapak Ibu. Iman yang bablas ya menurut saya, bukan iman itu. Ya, bukan iman. Seringkali saya melihat bahwa jangan sampai kita ini beriman tapi tidak memiliki iman yang benar gitu Bapak Ibu. Ini kita seringkali sadar. Dan Abraham ketika bawa harta bendanya pun gitu ya. Ini bagian penting lainnya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak mau lagi Abraham mengingat negerinya. Abraham diajar untuk benar-benar total meninggalkan. Seringkali kita nih sudah percaya kepada Tuhan, tapi tetap masih, oh iya tuh enggak teman, ngopi doang lah, gitu ya. Benar ya? Masih ingat gitu loh. Oh, itu gue ketinggalan tuh barang gue di sana gitu ya. Misalnya udah dari komunitas, helm gue ketinggalan di sana, kan kita balik toh. Di situ seringkali kita bisa terkontaminasi Bapak Ibu. Tapi ketika Abraham tidak mau, ada sesuatu yang akhirnya dia datang mengingat kembali Bapak Ibu. Ini kita belajar, komitmennya penuh Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh pergi, dia bawa semua kemasin, dia pergi.
Dia tidak mau lagi ada menyisakan, yang lain yang ada tertinggal di sana. Ini bagian yang harus kita pikirkan juga dalam hidup ya. Seringkali sudahkah kita benar-benar meninggalkan itu semua, jangan berbekas gitu ya. Jangan berbekas, nggak apa-apa deh gitu kan, dikit ya, dikit Bapak Ibu ya. Kadang nggak tahu juga ya Bapak Ibu, saya suka nonton bola gitu ya, karena nggak langganan lagi gitu ya. Saya nahan-nahan kadang nontonnya colong-colongan gitu ya. Bawaannya kan sekarang bet banyak ya, judi online tapi Bapak Ibu ya, karena kita tuh jadi pengen bawaannya mau mencet gitu ya, mau neken gitu ya. Kan dari sekarang gampang ya, judi udah online gitu kan. Bawaannya pengen pijit sekarang begitu ya kan. Bayangkan Bapak Ibu, waduh bener-bener deh. Takut Bapak Ibu sekarang, ngeri. Sekarang tayangan gampang kok, yang jelek, yang buruk semuanya muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik doang. Muncul yang nggak bener juga tinggal klik doang, ya kan? Bahaya gak Bapak Ibu? Bahaya sekali. Jangan meninggalkan jejak Bapak Ibu. Ya, jangan meninggalkan jejak yang lalu. Bagian lain kita baca kembali di ayat ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, kita tahu ya, pada waktu mungkin teman-teman yang sudah lama tahu, waktu kita ada filosofi pohon tarbantin gitu ya. Jadi pada waktu kita awal bikin persekutuan itu, kita ambil pohon tarbantin. Karena pohon tarbantin itu, wah maknanya dalam ya, nggak cukup waktu ya. Tapi pohon tarbantin itu menjadi bagian daripada pada waktu itu pohonnya teduh rindang, di mana menjadi satu tempat bagi musafir gitu ya untuk istirahat. Jadi kalau di sini mungkin kayak alun-alun deh gitu ya kira-kira ya, tempatnya teduh, pohonnya gede segala macam. Jadi capek, kepanasan, lalu teduhnya tuh nongkrongnya tuh di alun-alun ya pohon tarbantin ya. Jadi sebagai satu tempat di mana bisa istirahat, bisa melepas kelelahan gitu kan, dan lain sebagainya, makan, istirahat dan lain sebagainya lah. Tempat di mana orang biasanya emang berada di sana, Bapak Ibu. Saya rindu kita seperti itu, pohon tarbantin. Orang tuh mau gitu ya ketemu sama kita, orang percaya loh Bapak Ibu. Seringkali enggak ya. Hah, orang Kristen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau image saya benar nggak? Waduh, itu kita sedih loh Bapak Ibu. Kita sedih. Justru kadang seringkali kita menjadi orang percaya, orang Kristen ya. Justru kita tidak menjadi seperti tempat gitu ya. Orang pengen datang ke kita gitu loh. Teduh kayaknya gitu loh. Pengen banget seperti di pohon tarbantin gitu loh. Teduh gitu ya. Ini kita seringkali aduh, orang Kristen ya kan. Enak seringkali. Bahaya Bapak Ibu. Nah ini kan Tuhan juga tegur di dalam Injil gitu ya. Janganlah engkau memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Jangan ada ragi padamu, jangan ada kemunafikan dalam hidupmu. Maka kalau kita benar-benar memiliki prinsip gitu ya, maka kita marilah menjadi bagian daripada orang-orang percaya yang benar-benar sungguh-sungguh ketika ketemu orang itu pengen sekali ya, pengen sekali ya, adem gitu ya. Kita kayaknya solusi gitu. Kalau ketemu dia tuh ada solusinya, ada pencerahannya gitu kan. Kalau Bapak Ibu dan saya gaul ya setiap Sabtu datang ke sini, nggak lebih pintar, nggak lebih cerdas gitu ya, berarti sayanya yang nggak benar gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa lebih pintar, lebih cerdas, atau lebih dapat pencerahan gitu Bapak Ibu setiap Sabtu? Enggak kan? Iya, apa enggak nih? Iya gara-gara kue nih ya? Enggak ya? Saya yakin dan percaya gitu. Saya sama Bapak Ibu ya. Saya belajar dalam hidup gitu loh. Ada salah satu, saya anggap dia sebagai bapak rohani ya. Dia bilang begini. Kalau orang gaul sama kamu gitu ya. Orang tuh harus punya image. Kenapa saya mau gaul sama kamu? Saya nanti jadi apa kalau gaul sama kamu? Itu yang harus kamu pikirkan. Ya. Jadi kalau Anda dan saya nih, kalau kita nih bergaul, orang mau bergaul dengan saya harus mikirin nih. Orang itu nanti jadi apa kalau bergaul sama saya? Kalau bergaul sama saya jadi nggak benar gitu, sayanya nggak benar Bapak Ibu. Kalau gitu jangan gaul, karena nanti jadi nggak benar kamu, iya kan? Tapi kalau misalnya saya, oh orang ini punya ekspektasi, biasa kan kita gitu ya. Orang yang lebih rohani biasa kita nempel gitu ya, supaya kita kecipratan rohaninya lah, kira-kira gitu kan. Imannya bertumbuh kan, pengennya gitu Bapak Ibu ya, benar nggak? Seringkali kita begitu, kita harus pikirkan itu Bapak Ibu dalam hidup. Itulah kekristenan, sehingga Anda dan saya bergumul Tuhan gitu loh.
beberapa kemarin pagi, tadi pagi gitu ya Pak Agustinus, ngobrol segala macam. Saya nggak ngerti dia mau ngobrol itu apa gitu kan. Tapi dia bilang dia cari solusi, Bapak Ibu. Bayangkan ya kalau saya nggak teduh sama dia gitu ya, boro-boro dia mau cari saya, Bapak Ibu. Urusan-urusan yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Ada orang tua murid juga segala macam. Untuk urusan yang sebenarnya aduh saya capek loh Bapak Ibu. Capek dalam arti maksudnya bukan nggak mau layan, enggak. Saya pikir kenapa telepon saya? Kenapa telepon saya? Ini semua masalah, yang telepon masalah Bapak Ibu. Iya kan? Saya jadi berpikir, nah Tuhan ingin jadikan saya tuh seperti Tarbantin. Orang tuh teduh, duduk, bisa istirahat, dia dapatkan sesuatu. Belajar dari situ Bapak Ibu. Ini pohon Tarbantin kita udah dulu gitu ya, waktu berapa tahun yang lalu kita pernah cerita gitu ya. Mungkin Bu Indra tuh yang legendnya dari HFM pertama sampai HFM ke-5 tahun gitu ya, dan juga Kojo gitu ya. Banyak deh beberapa orang tua murid yang emang setia gitu ya dari awal sampai saat ini gitu ya. Nah kita akan akhiri, kita akan coba lihat lagi di bagian akhir. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan bangun mezbah Bapak Ibu. Tuhan bangun mezbah, Abraham bangun mezbah untuk Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kemarin kita diskusi gitu ya, beberapa tim kecil gitu ya berdoa. Kita rencana HFM ini ke depannya Bapak Ibu ya. Kita lagi doakan untuk kita mau jadikan ini menjadi ministry yang tercatat di badan hukum. Ya. Saya bilang ambil filosofi dari janda miskin. Ya, saya terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari, janda miskin. Enggak tunggu jadi orang kaya dulu. Engkau harus membuat sebuah foundation atau apapun itu at least. Janda miskin enggak tunggu kaya dulu untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dia memberi lebih. Ya, Tuhan aku itu. Tuhan bilang ini yang paling banyak nih janda miskin. Dia berbagian bukan karena dia orang kaya Bapak Ibu. Dari situ saya pikir kita mesti gumulkan. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang kita akan bangun ini bukan menjadi milik pribadi saya Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu. Kadang orang rekan-rekan, Pak gimana Pak setiap minggunya bulan. Saya kadang mikir gitu ya. Nggak apa-apa saya bilang. Saya takut gini, ada juga yang iseng gini ya, nanya gitu kan. Kalau mau memberi, memberi aja. Saya nggak mau tanda petik ya. Takut orang ada duit ngatur-ngatur gitu Bapak Ibu. Saya bukannya mau monopoli, tidak. Ada beberapa rekan gitu kan yang dewasa iman cukup segala macam, saya sharing kok. Tapi seringkali saya nggak mau ini menjadi bagian yang punya duit, yang ngatur Bapak Ibu. Enggak, di sini nggak pandang begitu. Kita atur baik-baik gitu loh. Kalau nggak pun saya berbagian kok. Kita di sini nggak ada yang orang kaya di sini Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu, yang berjalan HFM ini nggak ada. Tapi mereka semuanya kalau mau berbagian silakan. Kalau enggak pun saya nggak paksa Bapak Ibu. Wah nggak ada nih segala macam. Enggak, tetap nggak ngurusin. Kita berbagian karena kita digerakkan oleh Tuhan. Kita rindu membangun mezbah Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bukan gagah-gagahan, bukan mau ngatur gitu ya. Mau adopsi atau apa. Enggak, saya nggak mau. Kalau mau kasih. Kalau enggak apa-apa saya bilang. Saya bukannya orang nggak butuh uang gitu Bapak Ibu, enggak. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menyertai. Ada saja gitu ya. Dalam pekerjaan saya Tuhan juga menyertai. Kalau kita pikirkan baik-baik, Tuhan juga akan memberi tanda Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita, yang penting iman kita benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita berikan buat Tuhan? Tuhan ingatkan tuh, let my people go pada waktu zaman Musa. Bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bawa orang-orang yang di dalam terkurung, mereka di dalam yang tidak percaya pada Tuhan, keluar menjadi percaya kepada Tuhan. Cari domba yang hilang Bapak Ibu. Itu tugas kita. Ya, saya berharap di tahun yang akan datang kita bisa lebih maksimal lagi untuk kita benar-benar gumulkan dan kita coba bergerak Bapak Ibu ya, untuk lebih lagi. Di sini Bapak Ibu saya nggak pernah mengajak Bapak Ibu untuk saya tahu di sini ada denominasi gereja gitu ya, kira-kira demikian. Saya kadang bingung juga ya Bapak Ibu, Sabtu bisa luangkan waktu gitu ya. Cukup setia menurut saya ya. Saya nggak sebar undangan ke tempat yang lain lagi Bapak Ibu. Sampai ada orang nanya, Pak ada gak sih? Saya bilang, saya nggak sebar Bapak Ibu di beberapa grup. Kok nggak sebar sih Pak minggu ini?
Saya bilang kita ada acara, tapi kalau ibu, dia japri saya, kok nggak dikirim ke grup? Saya bilang enggak bu, saya sorry, karena ada acara, tempat saya terbatas. Biasa kalau ada acara, semua pada mau datang, tempatnya nggak ada Bapak Ibu. Tempatnya nggak ada. Jadi saya fokus untuk teman-teman yang sering hadir gitu kan, kita udah kasih spare dulu gitu loh. Spare dulu yang sering hadir gitu ya, kira-kira rutin dan sebagainya, itulah menjadi bagian daripada inilah mereka yang setia ya. Bukan nggak mau, tempat kita nggak ada seluas apa ya di tempat yang lain gitu kan. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan bergerak gitu ya, ketika Tuhan pimpin, Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan juga limpah atas kami pada malam hari ini. Kami mohon berbelas kasihan pada setiap kami Tuhan, agar kiranya kami boleh semakin hari menanamkan iman percaya kami kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak goyah Tuhan dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan sertai juga untuk acara selanjutnya, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berkata-kata, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami. Di dalam nama yang kudus, biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik. Saya minta tolong Ibu Rina, Evangelis Rina, mungkin doa untuk doa kolektor, Bu Rina. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat Bapak Penginjil Hengki yang Tuhan pakai. Dengan segala situasi apapun, kami percaya bahwa setiap rencana Tuhan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan memanggil orang tidak segampang apa yang secara manusia kami pikirkan. Tapi ada satu pergumulan di dalam setiap pelayanan kami. Ada harga yang harus kami bayar. Kami tahu Tuhan mau supaya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan yang heran. Memberkati jiwa-jiwa di tempat ini, sebanyak yang Tuhan mau panggil untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Lewat penginjil Pak Hengki yang Tuhan pakai, biar Tuhan terus pakai dalam pemberitaan Injil dimanapun hamba-Mu ini bersama keluarga dengan tim pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan menolong seperti hamba-hamba Tuhan di masa lalu, para rasul. Kami percaya ada rencana Tuhan. Kami secara manusia tidak mengerti, tetapi Tuhanlah yang punya rencana buat setiap anak-anak Tuhan lewat panggilannya. Biar firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami boleh pergi memberitakan Injil dimanapun kami berada. Tuhan juga mau pakai setiap kami yang terpanggil dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga menolong AFM yang berusia 5 tahun. Secara manusia masih anak-anak, tapi Tuhan akan terus mendewasakan lewat pelayanan-pelayanan dalam setiap pergumulan. Biarlah Tuhan terus pakai penginjil Hengki di dalam pemberitaan Injil di mana hamba-Mu ini berada. Biar terus Tuhan memberikan hati, menaruh hati Tuhan di dalam hatinya, dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati juga. Sebentar kami berbagian, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami beri boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, perluasan gereja Tuhan. Jiwa-jiwa baru boleh datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang memberi. Biar belum dapat memberi minggu depan juga bisa memberi dengan sukacita, dengan senang hati. Tuhan juga memberkati sekali penginjil Hengki, apa yang sudah dia tabur dan apapun yang sudah dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak pernah berhutang. Kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Rina. Dennis angkat satu pujian untuk kita bagikan kolektor.
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu harap bersabar sedikit karena waktu kita juga nggak boleh lama gitu ya. Jadi saya nanti terakhir kami minta didoakan untuk di sini ada Evangelis Suhendra dan Evangelis Veronica untuk mendoakan kami gitu ya. Sebelum nanti saya akan doa buat setiap kita gitu ya. Silakan Pak Suhendra dan Ibu Veronica doa buat HFM. Silakan. Mungkin saya minta tolong perwakilan juga untuk Selah, Bu Indra gitu ya, Pak Agustinus gitu ya, sama istri saya sebagai tim kecilnya untuk didoakan mewakili di sini. Yuk silakan Bu Indra gitu ya, Pak Agus, Selah, Pak Dedi juga dong, Pak Dedi. Ayo Pak Dedi, iya. Pak Dedi malu-malu nih ya. Iya, enggak. Kita semua panitia kecil anggap satu ini ya. Kecilan Pak. Oke, siap. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak kalau kami bisa berkumpul bersama, kami bisa merayakan 5 tahun AFM dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami melangkah, waktu kami berbuat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, maka semuanya akan indah pada waktunya. Berkati HFM ini Tuhan, semakin hari semakin dewasa, baik di dalam iman percayanya, baik dalam penginjilan, baik dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar semakin hari kami semakin mengerti, semakin hari kami semakin bertambah-tambah karena hikmat, marifat, akal budi yang daripada-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan pegang HFM ini Tuhan dengan kasih kuasa-Mu. Dimanapun setiap anggota ini mendengar firman Tuhan, biar bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang andal, yang kompeten, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan lewat setiap anggota HFM ini. Biar Tuhan pakai setiap kami di sini Tuhan menjadi alat-alat yang bisa memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kau berkati penginjil Hengki yang berkarya dalam HFM ini. Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran, lebih hari lebih maju, lebih hari lebih bersemangat lagi Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya, biar mereka mempunyai hati yang bersatu di dalam membangun kerajaan Tuhan lewat HFM ini. Biar Tuhan pakai penginjil Hengki ini Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang, buat yang belum percaya, biar bisa menjadi percaya melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati HFM ini. Dimanapun HFM berada, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai HFM ini menjadi alat untuk kemuliaan kebesaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri.
Dan nanti minta Ibu Veronica doa tutup, saya doa berkat. Sekali lagi ya Bapak, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami boleh tetap menikmati ibadah dari awal hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur juga lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi kebenaran di dalam setiap langkah-langkah kami. Dan menetapkan setiap jalan-jalan kami ya Bapak. Sehingga level iman kami semakin hari semakin naik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di tengah-tengah ibadah kami boleh tetap bersuka cita. Kami boleh senantiasa menikmati kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau terus memberkati para tim pengerja yang ada di sini Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Mari setiap kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus dapat nyata daripada Roh Kudus turun atas setiap kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri. Saya nggak bisa potong kue bagi-bagiin kayaknya Bapak Ibu karena mungkin waktu dan juga karena roti dan konsumsinya juga sudah ada gitu ya. Jadi agak banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya simbolik saja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Nggak dibagi-bagiin ke Bapak Ibu nih. Panitia sempat ya. Kalau sempat sih nanti coba dibagikan gitu ya. Sempat tuh dibagiin potong. Kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya simbolik saja Bapak Ibu, ntar saya potong kuenya. Ya nyanyi dulu boleh Bapak Ibu. Dennis bisa nyanyi Hari Kita Happy Birthday. Happy birthday. Karena HFM ini cikal bakalnya dari GKRI dulu ya. Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Oke, kita duduk kembali. Bapak Ibu mungkin panitia sudah menyiapkan konsumsi. Jadi nanti mungkin bagi Bapak Ibu antri atau gimana gitu ya. Yang mau dimakan silakan, mau pulang juga silakan gitu ya.
Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, dan minggu depan kita akan melanjutkan tema kita mengenai Yusuf itu kembali ya. Saya undang Bapak Ibu setiap Sabtunya bisa hadir bersama-sama dengan kita jam 7 setiap Sabtunya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.